terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kau telah memanggilku, Kau memilihku untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Bukan karena kuatku, Tuhan, sungguh ku tak mampu. Namun satu hal yang selalu ku percaya, Roh-Mu yang sempurna yang kan memimpinku, memampukanku untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa, Roh-Mu yang
setiap lembar hidupku. Ada waktu ku terjatuh, ada waktu ku tak mampu untuk berdiri lagi. Namun kau selalu ada, menjawab seru doaku. Ulurkan tangan bagiku, tak pernah kau lupakanku. Sampai saat ini juga hari nanti, hanya kau Yesus, penopang hidupku, penyelamat jiwaku. Hanyalah Engkau Yesus. Namun kau selalu ada, menjawab seru doaku. Ulurkan tangan bagiku, tak pernah kau lupakanku. Sampai saat ini juga hari nanti, hanya kau Yesus, penopang hidupku, penyelamat jiwaku. Hanyalah Engkau Yesus. Sampai saat ini juga hari nanti, hanya kau Yesus, penopang hidupku, penyelamat jiwaku. Hanyalah Engkau Yesus. Shalom jemaat Tuhan. Kembali lagi kita dipersekutukan dalam suasana yang mungkin kita dalam keadaan yang tidak bersamaan di tempat ini, tapi percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah dibatasi dengan apapun. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar, Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak
semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Kita berdoa. Pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. Dia yang menjadikan langit bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah rahmat Tuhan di tengah ibadah kami, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Kami mau datang menghampiri-Mu dalam kehidupan ini. Allah sumber kekuatan bagi setiap hidup kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolong, menara kekuatan, biarlah
Katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Seluruh kebaikan-Mu, kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan, bahwa Engkau-lah yang menganugerahkan kekuatan bagi kami untuk melangkah, menjalani hidup ini. Olehnya kami diizinkan untuk datang bersyukur di hadapan hadirat. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan-Mu. Segala pujian, sembah pujian, hormat pengagungan
ada yang kami andalkan dalam kehidupan ini selain Engkau Tuhan. Kami juga meyakini bahwa firman-Mu adalah kekuatan yang terus akan mengubahkan hidup kami, yang terus menjadi kekuatan dalam seluruh hidup kami. Kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Berikanlah kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau. Mari sama-sama jemaat Tuhan, katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan ada di hidup kami Tuhan, sempurna dan ajaib. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, seru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah
hanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur betul buat waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Karena kami percaya waktu di dalam Engkau itulah waktu yang terindah bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Apapun boleh terjadi di sekitar kami, tetapi satu hal yang pasti, bahwa kami tidak boleh meninggalkan iman kami kepadamu. Kami tidak boleh kehilangan pengharapan kami kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Engkau Tuhan yang selalu beserta kami, Engkau Tuhan yang selalu menjaga, melindungi setiap kami anak-anak-Mu. Itulah sebabnya ya Bapa Surgawi, di tengah-tengah persoalan yang kami alami, kami tetap yakin dan percaya bahwa kami akan selalu keluar sebagai pemenang. Karena Yesus Kristus telah memberi kemenangan sejati bagi setiap kami. Saat ini kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami karena Engkaulah guru sejati kami. Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa memberi kami pengertian yang benar akan firman-Mu. Dan hamba percaya bahwa Engkau ada di dalam setiap kami. Urapi kami, hamba tidak lebih dari saudara-saudara hamba yang ada di sini. Tetapi kami hanya mau menjadi murid-murid anak-anak-Mu yang senantiasa mau belajar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat kasih persaudaraan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak akan ada goncangan di dalam setiap kehidupan kekristenan kita. Yesus tidak pernah berkata, kalau kamu mengikut Aku, kehidupanmu akan mulus. Kita tahu betul itu. Itulah sebabnya saat ini kita mengalami goncangan. Tetapi sebenarnya di dalam kehidupan kekristenan bukanlah masalah goncangan yang perlu kita khawatirkan. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah basic atau dasar yang kita miliki di dalam kehidupan kekristenan kita. Dasar itu menentukan kokohnya bangunan berdiri. Saat ini saya sedang berada di bangunan, di lantai 3 dari bangunan yang belum jadi. Nah, bangunan ini seingat saya itu sudah berdiri berpuluh tahun meskipun belum selesai. Dan bangunan ini masih tetap kokoh berdiri sampai saat ini. Saya percaya betul itu karena bangunan ini memiliki dasar yang kuat. Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita, goncangan pasti datang. Goncangan bahkan harus datang untuk membuktikan apakah kita teguh berdiri atau tidak. Nah, pertanyaannya adalah dasar kekristenan kita yang menjadi dasar yang kuat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah itu? Nah, itulah yang saya ingin berbagi kepada setiap kita pada pagi hari ini. Dan saya mau mengatakan bahwa goncangan akan tetap ada, tetapi Tuhan pasti melindungi setiap kita. Nah, mari kita buka Kejadian pasal 22 ayat 2-5. Saya bacakan bagi setiap kita firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah cerita yang asing bagi setiap kita.
Kita tahu betul ini adalah cerita di mana puncak dari pembuktian kehidupan iman Abraham sebenarnya kepada Tuhan. Saya meyakini sekali melalui kejadian inilah kemudian Abraham kita kenal sebagai bapa orang beriman. Kenapa? Karena di dalam kejadian ini yang dipertaruhkan adalah hal yang paling berharga di dalam kehidupan Abraham, yakni Ishak anaknya sendiri. Nah, kalau kita pelajari dari kisah ini ada yang menarik dari cerita ini. Bapak Ibu Saudara dan saya pasti tahu kata kasih itu adalah kata yang paling mendasar bagi setiap kita orang Kristen. Orang Kristen itu dikenal dengan kata ini, kasih. Nah, itu ajaran Yesus yang sangat-sangat revolusioner. Orang semua agama mengajarkan mengasihi, tetapi Yesus kemudian mengajarkan lebih dari itu. Karena kemudian semua agama mengatakan mengasihi sesama iya, tetapi Yesus kemudian mengatakan kasihi musuhmu. Dia naik lebih tinggi daripada ajaran-ajaran yang biasa. Nah, Abraham kata kasih itu pertama kali muncul di dalam Alkitab di kejadian ini. Waktu kemudian Allah mengatakan, Bapa Sorgawi mengatakan kepada Abraham, ambil anakmu yang kau kasihi. Disitulah kata kasih pertama muncul di dalam Alkitab. Yang menarik adalah seperti ini. Setelah kata kasih pertama muncul di dalam Alkitab, diikuti oleh kata sembah pertama muncul dalam Alkitab. Kata worship atau kata dalam bahasa Yunaninya yang sepadan dalam bahasa Yunaninya proskuneo, itu pertama kali muncul juga di dalam Alkitab di dalam Kejadian pasal 22 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, muncul pertama kata kasih dan kemudian di ayat 5 tadi Abraham mengatakan bahwa kami akan pergi bersama anak ini untuk pergi sembahyang. Bahasa Indonesia menerjemahkan itu sembahyang, tetapi yang sebenarnya adalah kata sembah. Dalam bahasa itu sejajar dengan dalam bahasa Yunani proskuneo sebenarnya, atau dalam bahasa Inggris worship. Nah, dalam bahasa kita menerjemahkan itu sebagai sembahyang. Nah, kata ini muncul bersamaan dalam satu kisah. Sebelum kata penyembahan muncul atau kata sembah muncul dulu kata kasih. Apa yang bisa kita pelajari adalah sederhana sekali, bahwa penyembahan yang benar adalah berdasarkan atas kasih kepada Bapa. Bagi saya yakin sekali itulah penyembahan sejati. Saya pernah mendengar waktu gembala kita Pak Jonathan Patiasina berkhotbah di tempat kami di Mangkutana. Dia mengatakan begini, penyembahan tidak bisa dipisahkan dari kata pengorbanan. Penyembahan sejati itu pasti mengorbankan sesuatu. Bukan hanya sesuatu, tetapi penyembahan sejati sebenarnya mengorbankan hal yang paling berharga yang kita miliki. Itulah penyembahan sejati. Kita tidak mungkin mengatakan saya menyembah Allah, tetapi kemudian saya lebih mengasihi yang lain daripada Allah itu sendiri. Saya tidak mungkin mengatakan Bapa saya menyembah engkau, saya adalah penyembah sejati kepadamu, sedangkan saya lebih mengasihi hal-hal yang lain di dalam kehidupan saya dibanding Allah. Nah, Abraham diuji dalam hal ini. Jadi sederhana sekali sebenarnya Bapak Ibu, bahwa penyembahan sejati adalah tindakan yang berdasarkan atas kasih kepada Allah. Itulah penyembahan sejati. Nah, menurut saya dari kejadian ini saya kemudian menyimpulkan bahwa definisi dari penyembahan adalah mengasihi Allah lebih dari segalanya. Itulah poinnya. Saya tidak mungkin, ini menjadi standar bagi saya untuk menguji apakah saya betul-betul seorang penyembah atau bukan. Saya akan bertanya ke dalam diri saya, Elia, apa yang paling kamu kasihi di dalam dirimu? Kemudian setelah saya menemukan itu, itulah jawaban bahwa apakah saya betul-betul menjadi penyembah bagi Tuhan atau tidak. Nah, kalau kita menyelidiki kisah ini, saya kemudian bertanya, apakah Abraham mempersembahkan Ishak karena dia mengasihi Allah? Itu pertanyaan yang muncul di benak saya.
apakah Abraham betul-betul mengasihi Allah sehingga dia bisa memenuhi definisi yang saya maksud, bahwa penyembahan sejati adalah mengasihi Allah lebih dari segala. Nah, apa bukti bahwa Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Saya yakin inilah yang menarik. Yang penting adalah ini. Saya kemudian menarik dengan kalimat yang dikatakan oleh Allah sendiri kepada Abraham. Dia bilang, ambil anakmu yang kau kasihi itu, yakni Ishak. Kenapa Allah harus mengatakan ambil anakmu yang kau kasihi? Kenapa Alkitab harus mencatat? Seolah-olah menekankan kembali, ambil anakmu yang kau kasih itu. Nah, kata kasih yang ditulis di situ itu sepadan dengan bahasa Yunani agape. Ambil anakmu yang kau agape itu, Abraham. Dan apa yang terjadi? Kita tahu betul bahwa dengan tidak ragu-ragu Abraham mengambil anaknya, bahkan dia sendiri yang membelah kayu untuk mengorbankan anaknya. Dan dia bawa. Bagi saya, itu adalah bukti bahwa Abraham lebih mengasihi Allah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada setiap kita. Coba lontarkan pertanyaan ini ke diri sendiri. Kalau kita memiliki sesuatu atau seseorang yang sangat kita kasihi, atau barang sajalah, kita punya barang yang sangat saya kasihi, tetapi saya rela memberikan itu kepada orang. Itu artinya apa? Atau alasan apa yang paling tepat yang bisa membuat saya menyerahkan apa yang paling saya sayangi, paling saya sukai kepada seseorang? Apa kira-kira yang bisa menjadi alasan bagi saya untuk saya bisa menyerahkan sesuatu yang paling saya kasih? Atau Abraham, apa alasan yang tepat bagi Abraham untuk dia bisa memberikan Ishak yang dia kasih itu, anaknya, kepada Bapa? Saya yakin karena ini. Karena Abraham lebih mengasihi Bapa daripada Ishak. Makanya kemudian jelas sekali bahwa penyembahan berhala adalah waktu kita lebih mengasihi sesuatu lebih daripada mengasihi Tuhan. Karena penyembahan sejati adalah mengasihi Bapa lebih dari segalanya. Nah, saya mau berbagi begini, saya memang lebih fokus kepada kata penyembahan. Kenapa? Karena Bapak Ibu secara tahu, penyembahan itu menuntut sebuah kemurnian di dalam kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah persoalan yang melanda dunia sekarang, mungkin kemurnian kita di dalam menyembah Tuhan itu sepertinya terguncang. Mungkin ada di antara kita yang kemudian mulai merasa, aduh, saya kok kurang mantap menyembah ya kalau di rumah. Saya kok kurang mantap menyembah kalau tidak ada musik di gereja, berkumpul dengan saudara seiman saya. Saya mau beritahu, kalau Anda dikuasai perasaan pikiran seperti itu, jangan-jangan kita belum mengenal yang namanya penyembahan sejati. Karena penyembahan sejati adalah mengasihi Allah lebih dari segalanya. Dan mengasihi Allah lebih dari segalanya itu seharusnya menjadi paradigma di dalam kehidupan kita. Sehingga itu tidak ditentukan oleh di mana kita beribadah, tidak ditentukan oleh musik seperti apa yang dimainkan. Penyembahan kita tidak ditentukan oleh tempat di mana kita menyembah, di mana bersama siapa kita menyembah, tetapi ditentukan oleh kasih kita kepada Bapa Surgawi. Nah, saya berharap sekali saya dan Bapak Ibu Saudara menjadikan ini sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Apakah di tengah pandemi corona saya masih tetap menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan? Apakah di tengah-tengah goncangan pandemi corona saat ini saya masih tetap bisa berdiri di atas dasar yang kokoh itu, yaitu kasih kepada Allah melebihi dari kasih kepada apapun juga? Itulah dasar Kristenan yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, Yesus ditanya hukum apa yang utama, Yesus bilang, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Kemudian sebelum Rasul Yohanes menulis Injil, kitab Injil menulis pasal 4 yang membahas satu-satunya yang menulis Yesus membahas tentang penyembahan. Dia sebelumnya membahas tentang karena begitu besar kasih Allah, baru kemudian dia bahas tentang penyembahan. Bahkan Rasul Paulus dia bilang begini, biarpun saya bisa bahasa malaikat, biarpun saya kasih diri saya dibakar,
Biarpun saya tahu semua pengetahuan, kalau saya tidak punya agape, kalau saya tidak punya kasih, semua sia-sia. Biarpun saya bisa melakukan segala sesuatu, kalau saya tidak punya kasih, semua sia-sia. Saya meyakini sekali Bapak Ibu Saudara, maksud Paulus sebenarnya begini, saya ini sudah melayani berpuluh tahun. Saya mengorbankan segalanya untuk pelayanan penginjilan. Tetapi saya mau beritahu, kalau saya tidak punya kasih, semua sia-sia. Paulus bisa saja berbangga menaruh imannya atas dasar pelayanannya yang luar biasa. Dia menulis sebagian besar dari perjanjian baru. Sampai hari ini dia menjadi inspirasi yang luar biasa bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada kita, Paulus mengatakan, kalau saya tidak punya kasih, percuma. Kesimpulannya seperti ini. Dasar kekristenan yang kokoh adalah mengasihi Allah lebih dari segalanya. Waktu kita memiliki dasar yang kokoh, yaitu mengasihi Allah lebih dari segalanya, goncangan bukanlah masalah. Tekanan bukanlah masalah. Goncangan sehebat apapun, kalau kita punya dasar yang paling kuat, yaitu kasih kepada Allah, maka kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah takut. Karena Alkitab mencatat, kerajaan kita adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur buat waktu ini ya Bapa Surgawi. Biarlah melalui perenungan saat ini kami kembali mengevaluasi diri kami. Apakah kami masih menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu? Apakah kami masih mengasihi Engkau lebih dari segalanya? Apakah kami masih tetap berdiri teguh di atas dasar yang kuat, yaitu kasih kepada Bapa Surgawi, kasih kepada Allah, mengasihi Engkau lebih dari segalanya, sehingga kami tidak tergoncangkan oleh apapun yang terjadi di tengah-tengah kami. Berdoa secara khusus buat bangsa kami Tuhan, biar mereka mengalami kasih Tuhan, sehingga mereka merasakan bahwa mereka berdiri di atas janji yang kuat, yaitu janji kerajaan sorga, janji keselamatan yang diberikan oleh Yesus saat orang beriman dan percaya kepadanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Berdoa buat setiap jemaat kasih persaudaraan di mana saja berada saat ini. Goncangan boleh datang, tetapi biar mereka tetap berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu kasih yang luar biasa, yaitu kasih kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus buat waktu ini. Berkati setiap orang yang mendengarkan ibadah saat ini, yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube media ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya bahwa kami akan selalu keluar sebagai pemenang dari setiap persoalan, karena Yesus Kristus telah mengalahkan segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memuliakan Engkau senantiasa. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terimalah berkat Allah, arahkanlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Allah sumber damai sejahtera yang melampaui akal pikiran itu akan memelihara hati pikiranmu, cinta kasih dan sayang dari Bapa Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus, penolong penghibur, menyertai kita selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Hormat kami pada jemaat, salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Haleluya.